Postu melihat begini nih. Jadi benar juga kalau kata orang-orang tua kita zaman dulu itu, rupanya semut itu suka matinya di kotak gula gitu, nggak mati di kotak kopi. Sehingga ini yang otak-otak semut ini kan pada masuk semua di tambang-tambang ini yang sifatnya ada gulanya itu. Ya ada yang mati, ada yang kerumunin di pinggir, ada yang cicipin lari, ya kan? Ada yang cemplung. Nah kalau udah kecemplungnya jauh, ya itu mati langsung dia. Karena tadi itu hukum alam, pemirsa. Memang gula itu sesuatu yang betul-betul manusia itu kejar ya. Siapa sih yang nggak mau ada kata manis gitu? Mesti dikejar tuh kata manis. Tapi kalau sudah terlalu manis, nanti penyakit darah gula. Nah ini repot juga, makanya nggak ada penyakit darah kopi. Nah ini pejabat-pejabat kita, dia nggak bisa lihat hutan belantara, nanti dia bilang, oh ini gadis nih, harus diolah nih. Judulnya aja kita olah, nanti ada berkas terbang seperti itu. Berkas terbang itu istilahnya itu. Jadi dia menggunakan dokumen di atas dokumen yang legal. Nah ini ngeri banget ini Indonesia ini kan. Belum selesai masalah di tambang emas, ini sudah timah, besok apa lagi, ini ngeri sedap pemirsa. Nah untuk itu ya kita sih berharap ya untuk presiden ke depan, udahlah jangan setengah-setengah lah tuntasin yang begini-gini tuh, gali sampai akar-akarnya dong, jangan hanya istilah operator-operatornya atau pesuruh-pesuruhnya gitu kan. Atau kalau dicontoh di kasus narkoba, jangan kurir-kurir sama pemakainya yang ditangkapin, yang diproses, ambil di mana produksinya, di mana yang nampungnya, di mana gudangnya, siapa istilahnya aktor intelektualnya kan, seperti itu kalau mau. Jangan sampai kesannya nanti di masyarakat pemerintah sendiri itu melakukan pembiaran. Nah, melakukan pembiaran sekaligus menyelam sambil minum air. Nah, kan malah dijagain juga. Yang praktek-praktek ilegal seperti ini kan ngeri juga itu. Jadi ya kita harap ya pemerintah ke depan sangat serius, karena ini menyangkut kerugian negara yang sangat besar, dan korupsi ini juga kan warisan yang nggak boleh kita wariskan ke anak cucu itu. Jadi harus dituntaskan hari ini, masa-masa sekarang harus dituntaskan. Kalau sifat yang baik ya kita wariskan sama anak cucu, bangga lah. Tapi kalau sifat korupsi, peristiwa-peristiwa seperti ini nanti diwariskan lagi pada kabinet berikutnya, belum selesai juga urusannya, berlanjut lagi di kabinet berikutnya gitu kan. Jadi rasa-rasanya kan mungkin karena hanya kurang setoran aja ini. Nah ini jangan sampai cerita itu kita pemirsa ya. Kita harap kepada pemerintah semuanya ya, mudah-mudahan dengan presiden yang baru, kabinet juga yang baru ya, penegakannya juga baru-baru lah, jangan pakai cara-cara lama gitu. Jadi ngelindungin 5 tahun ya kan, pas di ujung gak bisa bayar lagi baru ditangkap. Ini kan ngeri nih, masyarakat kita ini kan udah cerdas kalau saya melihat. Jadi masyarakat kita udah paham soal itu, bukan mereka nggak paham. Jadi pemirsa, saya seringkali ngobrol dengan komunitas-komunitas tertentu di Radio Tirta, terus TV Tirta gitu kan. Rupanya mereka bukan nggak tahu gitu, ada narasi yang dibangun oleh elit-elit itu.
Bukannya nggak tahu juga ada panggung politik gitu kan, ketoprak humor, tahu mereka. Dan juga mereka bukan nggak tahu soal naskah yang sudah dibuat tuh. Dan mereka juga bukan nggak tahu soal siapa aktor-aktornya, siapa artisnya, siapa sutradaranya, kemudian siapa juga penyandang dananya di negara ini, tahu semua. Cuma masyarakat kadang-kadang ngapain terlalu pusing katanya. Tanggapan dari kami kostum ya terkait kasus yang viral ini ya, kita lihat ya, sungguh ini bagian daripada mencengangkannya. Dan saya tetap konsisten untuk minta kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintahan yang baru ini ya, tolong penegakannya betul-betul maksimal. Keberadaan pemerintah dalam rangka menjaga rakyat Indonesia, baik badannya maupun alamnya. Nah, kerusakan alam, kerugian alam, segala macam ini kan bagian daripada tanggung jawab pemerintah itu sendiri. Makanya rakyat memilih, mengangkat, memberikan katakanlah kewajibannya melalui APBN, lalu dikelola, diberikan kewenangan pengelolaan. Nah, ini rasa malu kita tadi. Jadi jangan kita digaji oleh Tuhan kita, tapi kok malah Tuhan kita yang lapar. Kita yang bekerja sama Tuhan kita malah yang kenyang, kan belum ada terjadi di perusahaan manapun tuh, ya kan? Di mana-mana di perusahaan di Indonesia ini, ya, buruh itu sampai keringatnya jatuh di mesin-mesin itu, darahnya juga jatuh di mesin-mesin, gajinya nggak cukup. Nah, tapi pengusahanya, wah, berlipat-lipat, sampai sekolahin anak sampai ke luar negeri, pengusaha-pengusahanya. Nah, anaknya pekerja, nggak sekolah. Nah, ini kan, nah kenapa pemerintah nggak seperti itu coba? Harusnya rakyatnya dong yang makmur. Pemerintah kan digaji pakai uang rakyat. Nah, ini kok malah kebalik-balik tuh. Nah, untuk itu kami minta kepada Presiden mendatang, pemerintah mendatang, melalui alat negara yang tadi, ya, apakah itu TNI, apakah itu Polri, apakah itu Kejaksaan Agung dan seterusnya, ya, semua alat negara betul-betul tadi, khususnya kepada Komisioner KPK, ya, bahwa ini harus tegas dong, tidak sampai akar-akarnya, ya, kalau berani aktor intelektualnya ambil, ya, supaya tuntas tuh loh, ya kan? Jadi jelas kan kekayaan aktor intelektual kan kita tahu nanti berapa itu kan. Ini kalau hanya nangkap kurirnya itu untuk apa itu? Jadi itu kita minta terkait juga untuk Komisioner KPK, ya, ini harus tegas tuh, jangan ada unsur politiknya di dalamnya, dan masyarakat juga diminta untuk pantau terkait kasus ini. Nah, terkait unsur-unsur TPPU-nya dalam Undang-Undang Nomor 8 2010 tadi, dari pasal 3, 4, dan 5, ya, setiap orang yang menempatkan itu, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat penghargaan gitu kan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana itu,